Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa SMP Negeri 1 Manis Renggo. Kembali lagi kita akan belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bersama Bu Eni. Pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Anak-anakku kelas 8, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur dan isi teks berita. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik, siswa dapat menentukan unsur-unsur teks berita yang dibaca atau didengar dengan tepat. Nah, kita akan mengulas sebentar apa itu berita. Mungkin anak-anakku semua sudah tahu apa itu berita. Sudah ada di mana-mana. Nah, tapi berita itu apa? Ayo. Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, yang baru saja terjadi, yang dibicarakan, yang banyak dibicarakan orang. Berita dapat disampaikan secara lisan maupun tulis. Contohnya apa saja? Contohnya kalau lisan itu berita dari orang lain. Misalkan, hey, tahu nggak kamu, saya kasih berita. Misalkan ada berita layu-layu, berita kecelakaan, atau berita apapun juga. Ya kan, itu berarti namanya berita. Yang kedua, radio, televisi, atau video di internet. Yang ada di internet sekarang banyak sekali. Ada di YouTube, Instagram, dan sebagainya. Selanjutnya, secara tulis itu seperti ada di surat kabar, ada di majalah, atau berita di internet, atau dimanapun yang berita berupa tulisan. Nah, sekarang banyak ya, berita ada disampaikan di WA, di WhatsApp, ada juga di SMS juga. Nah, selanjutnya ciri-ciri berita. Yang pertama, itu memuat fakta, yaitu kenyataan, tidak mengada-ada. Yang kedua, aktual atau peristiwa baru, up to date. Yang ketiga, tanpa rekayasa, tidak direka-reka, tidak dibuat-buat. Yang keempat, memberikan informasi dan keterangan waktu serta tempat yang jelas. Yang kelima, menggunakan bahasa baku atau formal, bukan bahasa gaul, tapi lebih ke formal atau baku. Yang keenam, berita yang dimuat merupakan peristiwa yang jarang terjadi, disebut unik atau anti mainstream. Kemudian, ciri-ciri berita yang ketujuh, judul harus mewakili seluruh isi. Kemudian kedelapan, menggunakan bahasa harus bisa dipahami pembaca. Jangan yang misalkan kita orang Indonesia, jangan terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti masyarakat Indonesia tidak banyak memahami berita yang akan disampaikan tersebut. Kesembilan, kronologis atau alur peristiwanya dimuat secara beruntun. 10, bersifat objektif. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita itu ada 5W, 1H. Di SD dulu mungkin sudah pernah ya, kelas 7 juga sudah pernah. Nah, di unsur-unsur teks berita itu ada 5W atau biasa kita sebut dengan adik Simba. What, apa? A, inti berita. Where, di mana atau tempat kejadian. Yang ketiga, kapan, itu waktu kejadian. Yang keempat, who, siapa, si, orangnya yang ada atau pihak-pihak yang ada di dalam berita tersebut. Yang kelima, mengapa, sebab kejadian itu. Kemudian yang terakhir, how, bagaimana atau kronologi, jalan ceritanya, alur peristiwa dalam berita tersebut. Unsur-unsur teks berita ini atau biasanya dirangkum dengan pertanyaan: apa yang terjadi, what, who itu siapa yang terlibat, why mengapa peristiwa itu terjadi, when kapan peristiwa itu terjadi, where di mana peristiwa itu terjadi, how bagaimana peristiwa itu terjadi, kronologi kejadiannya. Nah, ini ada contoh berita.
10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, tanggal 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non 9 bahan pokok non sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi di antrean tersebut masih ada batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2-4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, ini contoh berita menjelang Lebaran. Nah, ini terus kemudian anak-anakku bisa dipilah-pilah mana yang termasuk unsur-unsur beritanya. Yang pertama, padatnya Pelabuhan Merak itu termasuk pada what, apa inti berita. Di Pelabuhan Penyeberangan Merak berarti where, di mana tempatnya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan November, when, kapan atau waktunya. Truk-truk pengangkut barang non sembako bisa juga tadi sopirnya ya, itu who, siapa orangnya. Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November itu termasuk why, mengapa, sebabnya kok bisa padat Pelabuhan Merak tadi. Yang pertama intinya kenapa bisa padat, karena sebabnya adanya larangan. Nah, ini termasuk di why. Terakhir, bagaimana kronologinya, itu proses tersebut menyebabkan menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, itu kronologinya. Alur ceritanya kok membludak padat itu kenapa. Kemudian tugas materi berita 1, unsur-unsur berita, kerjakan 10 soal, hanya 10 soal saja di pilihan ganda di Google Classroom Bahasa Indonesia sebagai latihan mencari unsur-unsur berita di dalam teks berita yang kamu baca. Kerjakan dengan sebaik-baiknya agar mendapat nilai yang terbaik. Ini untuk tambah nilai, nanti masuk nilai tugas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Manis Renggau. Semoga sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.